Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anissa ini biasa dipanggil Nisa. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya dalam menempuh tugas dari Bapak Ahmad Imam SOSI dalam mata kuliah Reformasi Administrasi Publik, dan kelompok kita membahas atau mengangkat judul tentang reformasi birokrasi pada administrasi publik. Sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Dwi Anissa ini, selanjutnya Aisyah Mukarramah, Citra Triana Dewi, Rauda Fitri Ramawati, dan Adelia Janika Putri. Oke, untuk yang pertama, di sini kita akan membahas konsep reformasi birokrasi. Nah, dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan, sifat dan lingkungan pekerjaan, serta kewenangan yang dimiliki birokrasi ini menguasai aspek-aspek yang sangat luas dan strategis. Dan peran birokrasi dan fungsi administrasi negara dilakukan oleh birokrasi. Jadi, birokrasi ini bisa diartikan keseluruhan lembaga pemerintahan negara yang meliputi aparatur negara, aparatur pemerintahan, serta sumber daya birokrasi yang terdiri atas pejabat negara dan pegawai negara. Nah, pembangunan birokrasi yang bersih dan bebas KKN ini menyangkut seluruh sendi birokrasi, bukan hanya PNS atau birokrat, namun ini tuh meliputi pembangunan struktur, sistem, bisnis proses, dan karakter atau etika moral. Secara terencana, pembangunan proses ini tuh multidimensi yang biasa disebut reformasi birokrasi. Untuk yang selanjutnya ini, kita akan masuk ke dalam pembahasan sejarah birokrasi. Nah, sejarah birokrasi ini ada birokrasi zaman kerajaan. Dalam sistem kerajaan, pucuk pemimpinan ada di tangan raja sebagai pemegang kekuasaan tunggal atau absolut. Nah, segala keputusan ini ada di tangan raja, dan semua masyarakat harus patuh dan tunduk pada kehendak sang raja. Dan birokrasi pemerintahan yang terbentuk pada saat itu adalah birokrasi kerajaan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah birokrasi zaman kolonial. Birokrasi zaman kolonial ini disusun secara hierarki yang puncaknya pada Raja Belanda. Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan di negara jajahan, Ratu Belanda menyerahkan kepada wakilnya, yakni seorang gubernur jenderal. Dan untuk yang selanjutnya ini adalah birokrasi zaman Orde Lama. Setidaknya terdapat ada dua persoalan dilematis yang menyangkut birokrasi pada saat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan NKRI, tetapi relatif kurang memiliki keahlian, pengalaman kerja yang memadai gitu. Jadi untuk yang kedua itu adalah bagaimana menempatkan pegawai yang memiliki keahlian tapi dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap NKRI. Untuk yang selanjutnya ini birokrasi zaman Orde Baru. Oke, birokrasi pada masa Orde Baru ini menciptakan strategi politik yang korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetralisasi ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh. Pemerintahan Orde Baru mulai mengenal birokrasi sebagai premium mobile bagi program pembangunan nasional. Nah, selanjutnya ini adalah birokrasi zaman reformasi. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Perkembangan birokrasi kontemporer yang memperlihatkan bahwa organisasi birokrasi seringkali masih terjadi. Birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis dalam kenyataannya masih aja dijadikan sebagai alat politik efektif bagi kepentingan-kepentingan golongan atau politik tertentu. Dan terdapat pula kecenderungan dari aparat yang kebetulan terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan melakukan tindakan KKN. Nah, yang selanjutnya ini adalah perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Berbeda dengan Orde Baru, dalam Orde Reformasi sistem birokrasi ditata kembali untuk menghilangkan model patronase, antara lain melalui penyusunan tupoksi, indikator kerja, dan job guarding. Langkah awal
awal penataan birokrasi sejauh ini patut diapresiasi dan telah menunjukkan hasil dalam kestabilan struktur birokrasi. Dan yang selanjutnya adalah evolusi model birokrasi dalam perspektif ekonomi. Nah, administrasi pemerintahan didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan pengambilan keputusan yang merujuk pada aturan-aturan yang didokumentasikan dan didasari kebiasaan pelaksanaan suatu kegiatan sebelumnya. Dan model ini tuh menekankan pentingnya kendali terhadap input dan proses pengambilan kebijakan. Selanjutnya itu adalah strategi reformasi birokrasi. Dalam rangka birokrasi ini diperlukan dukungan politik dari penguasa, sedangkan legislatif dan partai politik jarang memberikan dukungan yang memadai. Komitmen politik penguasaan diperlukan mengingat seluruh perencanaan reformasi administrasi yang akan dibuat dan harus diketahui penguasa, sehingga goals yang diinginkan akan tercapai. Dan selanjutnya adalah tujuan reformasi birokrasi. Tujuan dan reformasi birokrasi yaitu untuk mencapai birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dan selanjutnya ini adalah yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Reformasi birokrasi dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya reformasi di bidang lain dalam suatu pemerintahan yang mengaplikasikan konsep administrasi pembangunan. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan reformasi di bidang lainnya, rekomendasi yang pertama harus dilakukan adalah reformasi birokrasi yang meliputi kelembagaan dan ketatalaksanaan sumber daya manusia dan pengawasan dalam melaksanakan tugas umum, pemerintahan, dan pembangunan. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mewakilkan kelompok saya. Semoga bisa menambah ilmu dan bisa menambah wawasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.